Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah sehat, bahagia, senang Bu Eni hari ini. Alhamdulillah Bu Ani, Allah masih memberikan kita semuanya kesehatan dan kesempatan untuk bisa kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Hari ini kita mau mengobrol-ngobrol santai tapi penuh makna ya Bu. Ya. Bu Ani, apa yang mau Bu Ani bicarakan dengan saya hari ini ya Bu Ani? Iya. Terima kasih Bu Eni. Jadi saya ini punya cerita Bu Eni. Cerita di sekolah yang selama ini jadi pemikiran saya sih gitu kan. Saya tuh punya murid Bu Eni. Dia perempuan gitu ya. Dia perempuan. Lalu setiap kali dia belajar dia selalu tidak fokus pada pembelajaran yang hampir semua mapel Bapak Ibu guru tuh menyampaikan seperti itu gitu. Anak ini dalam belajar itu selalu tidak fokus. Kemudian setiap kali belajar dia kadang tidur gitu. Teman-temannya mengerjakan tugas dengan baik, dia tidak mengerjakan gitu. Itu yang ingin saya obrolin sih Bu Eni ya. Karena jadi beban bagi saya gitu loh. Saya setiap kali, karena saya kebetulan wali kelasnya gitu, sehingga saya beban juga lihat anak ini gitu. Itu Bu Eni. Iya Bu Ani, menurut Bu Ani, kalau ada murid yang seperti itu ya Bu Ani, kesempatan apa yang Bu Ani miliki untuk bisa merubah perilaku murid tersebut untuk bisa lebih baik Bu Ani? Iya, terima kasih Bu Eni. Jadi begini Bu Eni, ketika saya melihat anak ini tidak belajar kurang fokus, kemudian semua Bapak Ibu guru ini ada menyampaikan kepada saya ya selaku wali kelas, kemudian semua apa yang Bapak Ibu guru sampaikan itu sementara ya saya identifikasi begitu, masih saya identifikasi kebenaran dari cerita itu. Kemudian saya sebagai wali kelas tentunya mengambil langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk bisa membantu anak ini supaya dia lebih fokus dalam belajar, kemudian dia lebih baik lagi belajarnya gitu. Intinya saya ingin membantu dan menolong Bu Eni. Iya Bu. Ya Bu. Tadi Bu Ani bilang kalau Bu Ani ingin membantu dan menolong murid Bu Ani tersebut ya Bu, agar berubah menjadi lebih baik ya Bu. Menurut Bu Ani, kekuatan apa atau potensi apa yang Bu Ani miliki saat ini yang bisa merubah sikap dari murid Bu Ani tersebut agar bisa menjadi lebih baik ya Ibu? Ya, yang pasti langkah saya adalah yang pertama saya selalu berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah ya Bu Eni selaku pimpinan. Saya sampaikan apa yang terjadi dengan anak ini. Kemudian yang kedua, saya ingin berusaha mencari fakta gitu, mencari data dan fakta yang ada pada diri anak ini gitu. Tentunya dengan langkah-langkah saya, yaitu saya yang sudah saya lakukan itu saya ngobrol dengan dia itu sebagai teman lah. Saya sebagai teman, tak enak lah ngomong bicara enak gitu. Kemudian dari situ saya menggali apa yang terjadi dengan anak tersebut gitu, sehingga kok punya dampak, punya kebiasaan yang seperti itu gitu. Nah dari situ, dari obrolan itu lalu saya akan mengambil sikap Bu Eni, sikap yang bagaimana saya bisa menolong si anak ini gitu. Ternyata memang dari apa yang dia ceritakan, kemudian fakta yang ada itu, saya betul-betul melihat anak ini memang punya latar belakang yang mohon maaf tidak baik begitu, latar belakang karena kedua orang tuanya juga berpisah. Itu mungkin salah satu kenapa dia sampai seperti itu gitu, seperti itu. Nah ini yang menjadi
menjadi apa ya solusi pemikiran saya itu selama ini itu Bu Eni. Iya Ibu. Kalau menurut saya itu luar biasa sekali ya Bu Ani ya. Berarti Bu Ani itu memang benar-benar memberikan perhatian yang lebih untuk murid-murid Bu Ani. Bu Ani sudah mengetahui oh murid ini mengalami suatu permasalahan apa. Berarti Bu Ani sudah melakukan pendekatan ya Bu Ani ya kepada murid tersebut ya Bu Ani ya. Ya, betul sekali. Ya, Betul sekali, selama Bu Eni. melakukan ya Ibu Ani, selama melakukan pendekatan-pendekatan tersebut, apakah Bu Ani mengalami hambatan Bu Ani? Kalau hambatan, kendala itu yang pasti ada Bu Eni ya. Salah satunya mungkin saya harus kendala yang utama, saya harus betul-betul tahu bahwa ini anak ini jujur atau tidak gitu. Ceritanya itu betul-betul jujur atau tidak gitu. Itu satu. Kalau kendala di sekolah sih saya kira semua Bapak Ibu guru support ya apa yang akan saya lakukan ini gitu. Cuman kendala-kendalanya diantaranya itu. Kemudian yang kedua untuk bisa bertemu dengan orang tua dari si anak ini saya kesulitan karena dia bekerja gitu. Dia bekerja karena dia hanya single parent, jadi dia bekerja sendiri untuk menghidupi anaknya itu. Nah, dari situ saya menggali semua data-data apa yang terjadi itu. Iya Bu Ani. Kalau tadi kan Bu Ani mengalami hambatan berarti pada orang tua ya Ibu dan kejujuran anak tersebut ya Bu Ani. Lalu solusi apa Bu Ani yang bisa Bu Ani lakukan untuk menggali kejujuran anak tersebut dan untuk mengatasi kendala yang ada pada orang tua untuk Bu Ani bisa bertemu dengan orang tua dari murid Bu Ani tersebut. Solusi yang seperti apa ya Bu Ani yang sudah Bu Ani terapkan Bu Ani? Iya. Yang pasti yang saya terapkan adalah saya berkomunikasi dengan teman-teman sejawat ya untuk bisa membantu bagaimana penyelesaian dari permasalahan anak tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah saya ingin memberikan solusi yang terbaik untuk anak ini ya. Solusi yang terbaik untuk anak ini bagaimana dia bisa menyampaikan atau merubah pemikirannya bahwa tidak semua apa yang dia rasakan itu adalah tidak bisa membantu dia untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, salah satu cara yang sudah saya lakukan itu begini Bu Eni, saya mendatangkan orang tua sudah, kemudian datang ke rumah ke visit home-nya saya sudah gitu, kemudian saya berdampingan dengan anak ini, selalu saya dampingi setiap saat apa ini sudah gitu. Kemudian sekarang yang saya lakukan itu adalah lagi mengenalkan anak ini pada penanaman pada mentalnya, yaitu dengan agama yang harus memondasi dia harus punya fondasi agama supaya dia tidak mudah terpengaruh gitu. Ya Ibu, lalu rencana Bu Ani ke depannya untuk murid Bu Ani agar perubahan sikapnya jauh lebih baik bagaimana Bu Ani? Tadi sudah banyak sekali solusi ya Bu Ani. Untuk rencana ke depannya Bu Ani, untuk murid Bu Ani? Rencana ke depannya saya ingin merubah anak ini menjadi lebih baik gitu aja Bu. Strategi apa saja yang sudah Bu Ani lakukan agar anak tersebut benar-benar bisa berubah menjadi lebih baik ya Bu Ani? Ya, strateginya saya sudah ya dengan orang tua sudah, ini sudah semuanya sudah, sehingga kedepannya saya ingin merubah pribadinya anak ini menjadi lebih baik itu aja. Iya Bu Ani. Menurut Bu Ani, ukuran keberhasilan dari usaha-usaha yang sudah Bu Ani lakukan itu apa ya Bu ya? Salah satunya yang sudah berhasil, anak ini semakin sudah fokus Bu Eni dengan pendampingan yang selalu saya dampingi, baik dari kesiswaan, dari BK saya pribadi ya selalu mendampingi anak ini. Sedikit banyak anak ini sudah mulai merubah diri sedikit demi sedikit gitu.
sudah berubah gitu. Perilakunya sedikit juga sudah berubah. Lalu untuk komitmen selanjutnya Bu Ani, untuk komitmen selanjutnya saya tetap akan tetap mendampingi anak ini, akan tetap memperbaiki anak ini, tetap menjiwai anak ini supaya menjadi lebih baik, tetap saya laksanakan gitu. Iya. Siapa saja yang akan Bu Ani libatkan, Bu Ani, untuk anak tersebut bisa berubah lebih baik, dan Bu Ani juga bisa menjaga komitmen Bu Ani tersebut? Ya, yang pasti kerjasama semua dengan pihak sekolah ya Bu Eni, baik dari kesiswaan, baik dari BK, kemudian dari teman-teman guru, semua insya Allah membantu gitu. Iya. Alhamdulillah ya Bu Ani kalau seperti itu. Jadi semuanya benar-benar membantu ya Bu Ani untuk keberhasilan perubahan sikap dari murid Bu Ani tersebut ya Bu Ani. Ya Bu Ani, alhamdulillah luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini Bu Ani, sangat bermanfaat untuk saya dan semoga juga bermanfaat untuk Bu Ani. Semua hal yang sudah Bu Ani ceritakan ke saya, baik itu solusi, kendala, komitmen, dan sebagainya, semoga semuanya itu benar-benar bisa diterapkan hingga murid Bu Ani tersebut benar-benar berubah jauh lebih baik dari sekarang ya Bu Ani ya. Lalu bagaimana perasaan Bu Ani sekarang setelah ngobrol santai kita hari ini Bu Ani? Insya Allah lebih baik lagi Bu Eni. Jadi solusi-solusi kemudian support dari Bu Eni membantu saya untuk bisa memperbaiki anak ini supaya menjadi lebih baik lagi ya. Dan mudah-mudahan saya bisa tetap pertahan komitmen saya ingin melaksanakan mendampingi anak ini sampai dia menjadi lebih baik gitu. Iya Bu Ani. Ya, mudah-mudahan bulan depan kita bisa bercakap-cakap kembali ya Bu Ani seperti ini, dan saya juga ingin tahu bagaimana perubahan sikap dari muridnya Bu Ani tersebut. Ya, saya doakan semoga bulan depan muridnya Bu Ani bisa jauh lebih baik dari sekarang ya Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Ani atas waktunya kita ngobrol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.